Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan kalau pada saat pagi ini saya boleh ada untuk menjumpai Bapak Ibu. Serahkan semuanya sama Allah. Kita mengalihkan daging. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Selamat kita bertemu Bapak Ibu, Usinda semua. Sangat senang boleh berjumpa lagi. Kita akan mulaikan renungan firman Tuhan. Kita dahului dengan berdoa bersama-sama. Dan kita naikkan satu pujian dulu. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertata, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Mari Tuhan bertata lagi di sini. Mari Tuhan bertata lagi di sini. Tuhan kami yang layak kami
tinggikan, yang layak kami sembah. Engkaulah Raja, Engkaulah penyelamat kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, itu semua karena kasih karunia yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberkati semua anggota Usinda Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau menilik mereka, Engkau mengetahui setiap keberadaan mereka Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati mereka untuk selalu bersekutu, untuk selalu menikmati hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka yang mungkin tidak ada dalam kelemahan, dalam tubuh yang sakit Tuhan. Engkau Allah penyembuh kami. Amen. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Engkau Tuhan yang akan memberi kekuatan untuk setiap bapak ibu yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu selalu ada menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk hari ini mau menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, dan bahkan mau mendengarkan sebagian renungan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, ibadah ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pujikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya, Berkumpul Dalam Anugerah-Nya. Walaupun kita bertemunya dalam keadaan di rumah masing-masing, menikmati ibadah secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan bekerja, hadirat Tuhan bekerja dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin kita bertemunya di dalam ibadah online, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita sepanjang kehidupan kita ya. Memang kita sudah rindu ya, sudah kangen ketemu dengan Bapak Ibu Usinda. Kerinduan untuk selalu datang beribadah ke gereja. Mungkin saat-saat pandemi ini masih harus bersabar untuk menahan diri untuk bisa bertemu. Tapi kita percaya kalau kita bertemu di dalam kasih Tuhan melalui ibadah online pun kita dapat merasakan sukacita ya. Kita nyanyikan satu lagu, Sebab Dia Hidup, Ada Hari Esok. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa
kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak-anak Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perenungan mengenai firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami semua Tuhan, baik hamba-Mu maupun semua para usindah yang ada. Terpujilah Engkau Yesus, kami akan masuk dalam renungan firman daripada Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kita adalah sudah memasuki atau sudah melewati saat-saat Paskah. Paskah seringkali identik dengan bagaimana Allah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan Dia mati di atas kayu salib. Kita sudah diselamatkan. Nah, pada renungan hari ini kita akan melihat sisi lain dari kematian Tuhan Yesus. Ya, yang mungkin jarang kita bahas mengenai hal ini. Ya, bagaimana kematian Tuhan Yesus, yaitu dalam hal penderitaan yang ada. Ya, kita melihat penderitaan itu seringkali dikatakan sebagai Yesus sudah menderita untuk kita, menebus kita. Ya, itu tidak salah, memang seperti itu. Tapi kita akan melihat hal-hal yang lain mengenai penderitaan yang Tuhan Yesus alami di dalam Dia menuju satu peristiwa yang Allah sudah rancang. Bagaimana Dia harus menderita, kemudian bagaimana Dia harus mati untuk menebus kita. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Lisa untuk mungkin beberapa ayat disampaikan, dan nanti saya akan membacakannya. Kita akan buka dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1 mulai. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu
dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, memang kalau kita membaca ini ya tentang penderitaan, banyak orang tidak mau menderita. Banyak orang mengelak atau ya kadang-kadang Tuhan jangan sampai ya saya menderita, entah itu sakit penyakit, kekurangan secara ekonomi, bergumul di dalam rumah tangga. Banyak orang menolak untuk menderita. Tapi sebagai anak Tuhan, kita sudah dikasih contoh. Tuhan Yesus sendiri juga menderita. Di sini dikatakan karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan diizinkan oleh Tuhan menderita, entah itu sakit penyakit, entah itu kekurangan secara ekonomi, entah itu pergumulan di dalam rumah tangga, entah itu pergumulan dengan anak-anak, masa depan mereka bagaimana, atau banyak sekali orang punya masalah penderitaan dalam kehidupan ini ya. Tapi kita nggak boleh takut sebagai anak-anak Tuhan, karena dalam 1 Petrus 4 ayat 1 juga dikatakan karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi dalam ayat ini Petrus memberikan nasihat supaya kita siap, supaya kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Yang seperti apa? Yang seperti Tuhan Yesus alami. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita pun sebagai anak Tuhan kita juga harus siap. Kenapa kita harus siap? Di sini dilanjutkan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Puji Tuhan ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita diberi penderitaan, itu bukan semata-mata karena kita berdosa, bukan. Memang semua manusia itu memang sudah alamiah ya, mudah sekali untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus sendiri mempersiapkan kita untuk belajar melihat pada penderitaan Yesus sendiri. Yesus lebih dulu memberi contoh bagaimana dia harus menderita di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, supaya kita juga siap mengalami berbagai penderitaan. Kan di sini dikatakan kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Maksudnya apa? Yaitu supaya kita siap. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Berarti ketika kita sebagai anak Tuhan diberikan penderitaan, justru saat itulah kita juga berhenti untuk berbuat dosa. Karena ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan, itu berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan, kemungkinan kalau mereka menderita, mereka bisa saja memberontak atau tidak terima. Ada yang karena tidak tahan dengan penderitaan, mereka bisa bunuh diri. Ada yang mereka tidak tahan dengan pergumulan hidupnya, mereka lari ke narkoba. Mereka lari dengan kenyataan hidup. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, justru dengan penderitaan dia berhenti berbuat dosa. Itu yang dimaksud. Kita harus tahu bahwa dalam penderitaan Tuhan mempersiapkan kita untuk berhenti berbuat dosa. Di situ juga dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya memang
sebagai usindah ya, kita ini ada dalam waktu-waktu yang tersisa ya, Bapak ya. Saya punya pengalaman dengan orang tua saya sendiri. Waktu saya menjaga papa yang sakit selama setahun ya, karena ternyata memang sebenarnya dia kena kanker darah, cuma dokter nggak pernah bilang. Kalau HB-nya selalu drop aja, sampai akhirnya harus transfusi, setiap HB drop transfusi, bahkan sampai cuci darah. Ternyata ditelusuri kalau memang udah sampai parah seperti itu, sebenarnya itu udah termasuk kanker darah juga, tapi dokter nggak pernah bilang. Dan penderitaan yang papa saya alami sampai akhirnya dia tidak bisa bangun dari tidur ya. Sempat dirawat waktu itu 10 hari di rumah sakit Kawaluyan. Waktu berangkat dia masih bisa jalan, dia masih bisa bergerak, dia masih bisa ke kamar mandi sendiri. Begitu masuk hari ketiga di rumah sakit, terakhir itu dia minta ke belakang, ke toilet. Setelah selesai dia ke belakang, naik lagi ke tempat tidur. Saat itu juga terakhir dia bisa bergerak. Dia nggak bisa bangun sama sekali. Dan itu adalah penderitaan. Karena apa? Sebelumnya papa itu punya tubuh yang, postur yang gagah. Dia senang jalan kaki, dia atletis, dan dia bangga dengan kekuatan tubuhnya. Dia selalu cerita sama anak-anak, cucu, bahwa dia kalau jalan kaki bisa, dulu ya, waktu umur 60 tahun tuh bisa jauh, bisa keliling Cimahi, berkilo-kilometer. Sampai umur 70 dia masih kuat. Bahkan kalau saya ikut jalan kaki dengan papa mama, saya merasa saya kalah dengan kekuatan papa yang begitu semangat untuk terus jalan kaki. Tapi ternyata masa tuanya dia dikasih penyakit yang membuat dia tidak berdaya. Kalau HB-nya turun, dia merasa untuk melangkah jalan berapa langkah aja udah lemas. Tapi dengan penderitaan, saat itu saya melihat papa mulai merasakan bahwa ya manusia itu manusia itu lemah, hanya debu ya, hanya seonggok daging. Tapi kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hati manusia. Jadi ketika saya yang tunggu selama papa sakit, saya selalu menyanyikan lagu-lagu pujian, saya selalu membacakan firman Tuhan. Selama ini papa jarang mendengarkan firman Tuhan atau menyanyikan lagu-lagu pujian. Tapi ketika saya yang harus menunggu, otomatis mau gak mau papa mendengarkan. Dan itulah yang menjadi kekuatan. Dan akhirnya papa mengakui bahwa kuasa Tuhanlah segala-galanya. Kekuatan manusia itu terbatas, umur manusia itu terbatas, hanya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan saya mengucap syukur dengan penderitaan itu dia boleh melihat kuasa Tuhan. Dan saya melihat Roh Kudus bekerja. Waktu saya pernah mendoakan papa di rumah, waktu itu sebenarnya juga masa Pentakosta ya, waktu itu 10 hari doa Pentakosta. Saya tetap gunakan sambil menunggu papa, saya selalu ingat tentang lagu-lagu kepenuhan Roh Kudus. Jadi saya nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Dan ketika saya menyanyikan lagu tentang kuasa Roh Kudus, papa bisa menikmati. Dan terakhir itu mama juga ikut penyembahan, mama dan saya ikut
menyanyikan di kamar papa, dan saya merasakan ada kuasa Roh Kudus bekerja. Saya tumpang tangan di atas kepala papa dan saya bilang, "Papa, ayo ikut menyembah walaupun dalam keadaan lemah. Papa, ayo rasakan hadirat kuasa Roh Kudus supaya papa siap untuk menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan papa." Saat itu juga kuasa Roh Kudus bekerja dan saya melihat ada gerakan roh yang bekerja dalam tubuh papa dari atas kepala sampai ujung kaki bergetar. Ada beberapa menit dan saya nyanyi lagu "Peganglah Tanganku Roh Kudus", lalu lagu yang pokoknya tentang lagu-lagu Pentekostal lah gitu. Dan saya melihat begitu besar kuasa Tuhan sehingga saya boleh lihat walaupun dalam penderitaan tidak berdaya, tapi sampai akhir hidupnya papa mengakui Tuhan Yesuslah segala-galanya. Dan dia bilang, papa sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Dan papa mendapat menghayatkan bahwa ada banyak orang datang ke rumah. Waktu itu papa bilang, "Ma, lihat ada orang banyak datang ke rumah berduyun-duyun. Ngapain mereka ya datang ke rumah? Padahal papa itu bukan siapa-siapa, bukan tokoh, bukan siapa-siapa, tapi ada banyak orang datang ke rumah." Mama cuma bilang, "Iya Pak, banyak orang yang mendoakan papa." Dan saya melihat kuasa Tuhan bekerja, dan benar penderitaan itu sama seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Coba papa baca 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Ayat 17 berbunyi demikian, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalaupun dalam masa pandemi ini ada orang-orang terkasih kita yang mungkin sakit, ada dalam penderitaan, jangan takut. Karena penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi untuk sampai akhir hidup kita nggak boleh takut dengan penderitaan apapun. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan hidup, kita nggak boleh takut. Karena ada kemuliaan kekal yang akan menanti. Itu lebih besar daripada penderitaan yang kita alami saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak boleh takut dan gentar. Memang pada akhir zaman akan ada banyak penderitaan. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada penderitaan kita, ya. Dalam Mazmur 90 ayat 10. Coba. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan yang adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Ya, Daud juga mengakui ya dalam Mazmurnya bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tapi sebagai anak Tuhan, ada beberapa Bapak Ibu yang bisa melebihi dari 80 tahun, itu puji Tuhan ya. Seperti Ibu Anton, Bapak Anton masih dalam keadaan sehat, puji Tuhan.
Ya mungkin ada keluhan, ada kelemahan, tapi kita boleh berbangga. Kita dimampukan, kita diberi kekuatan karena kita memiliki Tuhan Yesus yang kuasanya sampai sekarang selalu menyertai hidup kita. Ya, apalagi yang dapat kita lakukan selain mengucap syukur ya, walaupun dalam masa-masa sulit kita tahu Allah kita Allah pemenang, Dia hidup. Maka ada hari esok ya, Dia hidup, maka jaminan keselamatan dalam hidup kita juga ada di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari maut. Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu gentar dalam keadaan apapun. Sepertinya ada yang ditambahin nggak, Pak? Kita tambah di dalam Ibrani 2. Ya. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Puji Tuhan. Ya, jadi melalui penderitaan ini memang seringkali memang kita tidak mau menderita. Tetapi penderitaan yang ada sekarang itu sudah Tuhan Yesus rasakan. Yeah. Jadi pada saat kita ada satu penderitaan, jadi dikatakan penderitaan rohani, penderitaan jasmani, penderitaan hubungan mungkin dengan anak atau siapa, ya itu Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tinggal bagaimana kita mau menjalankan. Ya, jadi saya bacakan di sini ada satu tafsiran yang mengatakan Tuhan Yesus Kristus telah menguduskan jalan penderitaan bagi semua pengikutnya agar dapat melewatinya menuju kemuliaan. Dengan demikian, penderitaan mereka menjadi sesuatu yang penting dan tidak terelakkan sehingga mereka menjadi terhormat, berguna, dan menguntungkan. Ini adalah tafsiran lain dari ayat yang tadi saya bacakan, Ibrani 2 ayat ke-10. Jadi melalui penderitaan kita mendapatkan satu keuntungan dan ada kemuliaan. Amen. Yang sudah Allah tetapkan bagi kehidupan kita masing-masing. Demikian mungkin tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada Risa untuk menutup. Baiklah, kita akan tutup ibadah pelayanan singgah. Kita nyanyi lagu Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan
menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendapatkan perenungan yang begitu indah Tuhan, melalui penderitaan yang Engkau sudah alami. Kalaupun kami memang mengalami pada saat-saat ini dalam kehidupan kami tahu Engkau sudah merancangkan untuk kami boleh melewatinya Tuhan, menikmati penderitaan itu karena ada kemuliaan yang Engkau sudah janjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ada damai sejahtera, ada kuat kuasa daripada Engkau yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, terutama bagi orang tua kami, para usinah yang ada Tuhan. Engkau terus sertai kehidupan mereka semua, kehidupan kami semua Tuhan, dengan kuat kuasa daripada Engkau, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami akhiri Tuhan perenungan firman Tuhan, bahkan Baptian Usinah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, salam